دستوركم يا أهل الدرك، دستوركم يا أهل النوبة، دستوركم يا أهل باطن ويا أهل هل والعقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Jami'ul hadirin wal habaib wal ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan pernah mengurangi kemuliaan antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masyarul hadirin, di malam pembukaan majelis taklim Ahbabul Mustafa, alhamdulillah kaula nekah dapat waktu sekejap. Kaula nekah walaupun dari Palembang, jauh di Palembang, tapi di rumah kaula nekah ajar bentak Madura. Jadi nek sekone paham. Kalau dengar cerita orang bahasa Madura, nek oneng gitu. Tapi kalau bicara tak oneng. Jadi ngocak nek sekone. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di malam kemuliaan ini kita harus ketahui, antum yang datang dari rumah menuju ke majelis taklim ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak ada undangan, akan tetapi Allah pilih antum dari sekian orang untuk mendapatkan keberkahan. Ini malam yang begitu mulia, banyak orang yang hadir di sini, banyak orang yang datang ke sini, bukan karena antum datang kemauan sendiri, bukan karena antum niat pengen duduk di sini, bukan, tapi Allah pengen dekat dengan antum sekalian. Masya Allah, keberkahan satu daripada majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, apa kata Rasulullah? Man intaqala liyata'allamal ilma, barang siapa seseorang keluar rumah untuk mencari ilmu Allah. Apa maksudnya ya Habib? Ilmu Allah semakin kita dapat, semakin kita takut. Semakin kita dapat, semakin kita bertakwa. Ada satu contoh ketika saya tinggal di Sewon sama Tarim itu jaraknya sekitar 45 menitan. Kalau ngebut, kalau lambat mungkin sekitar 1 jam. Ada seorang syekh, seorang wali min awliyaillah dari Sewon pengen pergi ke kota Tarim untuk membeli beras. Dari kota Sewon menuju ke kota Tarim, beliau keluar dari rumah saat kapan? Setelah ba'da subuh. Ba'da subuh berjalan. Di zaman itu belum ada yang namanya kendaraan, belum ada yang namanya sepeda motor. Semua masih menggunakan kendaraan kuda, onta atau berjalan. Seorang wali min awliyaillah untuk mencari ilmu Allah, untuk mengamalkan ilmu Allah. Lihat hidupnya menjadi berkah. Suatu hari seorang wali min awliya ini datang dari kota Sewon berjalan ke kota Tarim. Dari subuh berjalan sampai ke kota Tarim sekitar pukul 10. Pas sampai ke toko, beliau mencari beras. Di toko beras itu dia ngelihat ada karung, dilihat satu-satu, dilihat mana karung yang paling bagus berasnya untuk dikonsumsi 1 minggu. Jadi beliau ke pasar setiap seminggu sekali. Sudah 1 minggu fokus ibadah. Jadi setiap seminggu nyari beras paling bagus. Ketika sudah dapat, kata beliau bilang sama penjual, saya beli ini 4 kilo untuk saya makan di rumah. Dibungkus sama tukangnya, balik lagi kemana? Ke rumah, nyampe nya kapan? Maghrib. Karena di saat itu berjalan. Setelah sholat maghrib, beliau mau makan. Buat apa? Buka puasa. Jadi selama perjalanan tadi puasa beliau. Ketika mau berbuka puasa, beliau mau ngambil air wudhu. Antum tahu ketika beliau mau ngambil air wudhu, cincinnya dilepas. Saat dilepas, 1 biji beras nyangkut di dalam cincin tadi. Ada 1 biji beras nyangkut di dalam cincin saat beliau mau berwudu. Tiba-tiba pingsan. Kenapa pingsan?
Ada apa pingsan? Karena beliau takut satu beras yang beliau dapatkan tadi dengan tanpa izin dari pemiliknya. Beliau takut kalau itu termakan, kalau itu masuk ke dalam mulut, sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang halal. Beliau belum sempat makan beras tadi, beliau balik lagi ke tokonya di Tarim. Berjalan lagi. Buat apa? Minta ridho satu biji beras. Minta ridho satu biji beras. Kenapa ditanya? Kenapa wahai guruku? Kenapa? Aku takut nanti kalau sesuatu itu masuk ke dalam lambungku menjadi darah daging. Fannaru aulabih. Neraka jahanam tempatku. Neraka jahanam yang bisa memisahkan biji beras dengan darah daging kita. Masya Allah, lihat. Orang kalau mencari ilmu Allah, semakin dia dapat semakin dia takut. Semakin dia dapat semakin dia bertakwa. Masya Allah. Artinya kata Rasulullah, orang mencari ilmu maka apa? Ghafarallahu lahu qabla an yahtua. Allah ampunkan dosa dia sebelum melangkahkan kaki dari rumah. Jadi kaulenekah sebelum kita keluar dari rumah, sebelum kita keluar dari rumah tadi, selangkah kaki kita udah diampunkan dosa-dosa kita. Kenapa? Mencari ilmu yang berkah. Amin ya rabbal. Jadi kaulenekah kita semua tantretan serteja duduk di sini itu enggak ada yang sia-sia. Duduk enggak ada yang mubadzir. Suatu ketika ada seorang kiai punya pondok pesantren. Kiai ini ahli zikir, kiai ini ahli ilim. Di sebelah rumah beliau ini ada melihara burung beo. Orang sini tahu burung beo? Burung beo tahu burung beo? Yang kalau kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu burung beo bisa bicara. Oneng tak oneng? Oneng serteja. Oneng serteja. Apa arti serteja nih? Semua ya. Tahu semuanya oneng serteja ya. Jadi suatu saat seorang kiai ini tadi setiap habis subuh zikir ngajak jamaahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Setiap hari majelis taklimnya dimulai dengan apa? Berzikir seperti kita yang lakukan tadi. Kita zikir, kita maulid, mengambil berkah, minta doa, bertawasul kepada para aulia illah, bertawasul kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Setiap hari dimulai dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai setiap setelah majelis zikir selesai, kiai tadi datang ke siapa? Ke burung beo mau ngasih makan tiap pagi. Setiap burung beo dikasih makan, burung beonya ikut zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bisa berzikir burung beo? Karena yang didengarnya selalu zikir. Itu burung beo punya kiai. Burung beo kalau punya kiai bisa ngomongnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau burung beonya punya kita, hai cewek, hai cewek. Itu kalau burung beo punya kita tuh, paling hebat bisa piuwit piu gitu. Betul apa betul? Itu burung beonya kita, beda sama burung beo kiai. Kenapa? Zikir dia dapat. Kenapa? Berkah majelis dapat. Suatu saat kiai ini dapat undangan. Undangannya jauh, bukan semak. Jauh. Butuh waktu. Akhirnya dipanggil dua orang murid-muridnya. Hai tolabah sini dulu. Hai muridku, santriku sini. Saya mau berangkat ke pengajian di luar kota. Saya titip burung beo saya. Tolong dikasih makan. Tolong dikasih makan, jangan telat ngasih makannya. Siap wahai kiai. Pergi kiai tadi. Dua santri tadi ingat pesan gurunya. Diambil makanan, dibawa kemana? Ke kandang burung beo tadi. Yang satu buka pintu kandang, yang satu masukkan makanan, yang satu narok makanan, yang satu lupa nutupin kandang. Akhirnya kandang terbuka, bukan burung beo keluar, kucing masuk ke dalam. Kucing ngelihat burung beo tadi, mungkin dia kira makanan atau mainan, itu dicakar-cakar sama kucing. Itu burung beo dicakar-cakar sampai KO, jatuh burung beo. Pak Kiai pas pulang, ketika kiainya pulang dari parkiran mobil ngelihat kok di dalam kandang nggak kelihatan lagi burung beo saya. Pas dideketin nangis Pak Kiai. Kenapa? Ngelihat burung beonya jatuh di bawah. Tapi ketika jatuh Pak Kiai tadi nangis. Apa yang buat Pak Kiai nangis? Di akhir beo tadi mau mati yang diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok bisa?
Kok bisa? Dari mana bisa dapat berkah itu? Majelis. Dari mana burung beo dapat keberkahan? Di akhir umurnya bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Cuman di sebelah majelis ilmu. Apalagi kita yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang di akhir umurnya bisa berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Enak majelis taklim ya. Mudah-mudahan setiap kita yang pulang nanti, jangan ketika datang majelis taklim datang sendiri, jangan. Kita punya dua tangan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya dua tangan nih Pak. Pulang majelis taklim, nanti ada undangan Ahbabul Mustafa majelis lagi, tangan jangan kosong. Pimpin anak kita, gandeng istri kita, ambil semua kita punya keluarga, bawa ke majelis ilmu. Ketika kita datang ke majelis ilmu, enggak dengan tangan kosong. Wah ini kucing, tadi burung beo. Ini kucingnya zikir juga, Masya Allah. Berkah insya Allah, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah pesan kaula nikah yang kedua tadi majelis taklim, yang kedua nanti ketiga penutup. Jadi yang kedua apa? Yang kedua ketika kita pulang nanti undangan majelis taklim, sekali lagi tangan dua ini jangan kosong Pak. Tangan dua ini jangan kosong, datang pimpin anak kita, gandeng istri kita, bawa ponakan kita hadir di majelis ilmu. Karena apa? Kita pengen nanti di surga kita sekeluarga bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga penutup, yaitu ketika kita punya guru, ketika kita punya murabbi, ketika kita belajar sama seorang orang yang alim, maka harus punya niat dan punya hati yang tawadhu. Dalam bahasa tasawuf itu digambarkan seperti air terjun. Pernah lihat air terjun? Kalau air terjun itu airnya tuh ngelompat dari tempat tinggi ke tempat rendah atau rendah ke tempat yang tinggi. Dari tinggi yang keren, makin dalam curangnya, makin dalam jurangnya, makin kencang air tadi jatuh. Begitu juga kita kalau sama guru, makin merendah kita di hadapan guru, makin deras, makin kuat apa berkah yang turun kepada kita. Begitu kita kalau belajar sama orang-orang yang berilmu. Begitu cara kita, adab kita bersama guru. Makin rendah kita menghormati, makin besar yang kita dapati. Masya Allah. Dari situ, jadi kalau kita ketemu guru, salam guru, jangan tangan satu, jangan pakai tangan satu, tangan dua. Berkahnya itu kalau kita cium tangan, jangan cukup seperti ini. Kenapa? Ini namanya takriman. Ini untuk menghormati. Tapi kalau ini ta'adduban, adab kita, tabarrukan. Berkahnya di sini. Kenapa? Karena guru-guru kita seperti para habaib, para kiai, ketika mereka murojaah buka Al-Quran pakai tangan dalam. Enggak ada buka pakai gini. Semua pakai dalam, nulis pakai tangan dalam. Mereka nyentuh tangan guru mereka pakai tangan dalam. Ambil berkah dari guru-gurunya. Jadi kalau cium tangan, bolak-balik. Jangan cuma dibolak-balik, dicium, dihirup. Begitu kita diajarkan. Begitu kami dididik ketika kami di kota Tarim, kota para aulia illah. Biar apa? Biar kita pun punya anak seperti itu. Makanya kelihatan anak-anak kita sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang ke rumah, anak-anaknya cium tangan di kening di sini. Di kening di sini. Benar, pernah lihat enggak? Itu anak sinetron. Nama filmnya GGS, singkatannya apa tuh? Ganteng-ganteng apa? Ganteng-ganteng sering gila. Ya, tahu ganteng-ganteng sering gila itu bukan serigala. Ngajarin anak cium tangannya begini. Itu bukan cara kita, ta'adduban. Makanya ketika punya guru, apa kata guru? Kita sami'na wa ata'na. Ketika guru ucapkan gini, sami'na wa ata'na. Pernah ada satu cerita penutup. Ada seorang ulama, seorang syekh. Beliau cuma punya 2 murid. Yang satu muridnya Masya Allah, yang satu muridnya innalillah.
Kenapa? Nakal. Jadi kalau gurunya ngeliat dia innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Dia pasrah. Syekhnya ini sampai pasrah ngelihat dia innalillah, sudah biar cepat meninggal aja bahasanya. Suatu saat dua santrinya ini diajak sama gurunya, wahai muridku, besok saya mau pergi ziarah ke makam guruku. Ayo besok kita pergi bareng-bareng, kita bertawasul, kita minta semua hajat-hajat kita. Siap guru, marhaban, ahlan wa sahlan. Kata murid yang masya Allah. Kata murid yang satu lagi, buat apa guru kita ziarah? Emang apa pentingnya? Sudah ikut aja. Kata gurunya bilang, cuman syarat satu. Apa syaratnya guru? Besok bawa batu yang besar, kita mau ziarah ke sana nanti. Kata murid pertama, marhaba, ahlan wa sahlan. Siap guru, saya laksanakan. Besok pagi di hari Jumat mereka berziarah ke makam gurunya. Murid yang pertama bawa batu besar, dipakai sarung, dibuntelin, dibawa kayak gini. Murid yang pertama taat, enggak pernah nanya, buat apa guru bawa batu yang besar nih, buat apa? Enggak pernah nanya. Yang murid yang kecil ngapain bawa batu? Akhirnya dia bawa batu kecil, dimasuk ke kantongnya. Yang kecil disuruh besar, dibawa yang kecil. Sampai ke makam gurunya, sampai ke makam syekhnya. Gurunya baca salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Setelah baca, gurunya bilang, wahai muridku, semalam aku tuh dapat bisyarah dari guruku. Apa bisyarahnya? Batu yang kalian bawa coba ditanam dalam tanah. Setelah ditanam dalam tanah, gurunya bertawasul, sekarang buka. Yang dibuka, guru yang bilang tadi, sekarang buka tanahnya. Ternyata tanah yang dibuka tadi batunya jadi emas. Yang beruntung yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kenapa pertama untung? Karena batunya besar. Yang kedua untung tapi sedikit. Kenapa? Batunya kecil. Karena apa? Tidak taat sama guru. Pulang mereka semua bertiga. Akhirnya murid yang kedua bilang, guru kapan kita ziarah lagi? Malah nanya dia sekarang. Malah nanya, kenapa? Rugi dia. Dia pikir, enak bener yang A. Gurunya dapat, karena taat sama gurunya dapat emas besar. Akhirnya kata guru, ya sudah Jumat depan kita pergi lagi. Tapi syaratnya kebalikan. Kalau minggu ini kita bawa batu yang besar, minggu yang akan datang kita bawa batu yang kecil. Pergi semua, kata murid yang pertama, ahlan wa sahlan, sami'na wa ta'na. Saya dengar guru, saya taati. Pas datang guru yang bilang tadi, akhirnya murid pertama batu kecil dimasukin ke kantong. Yang satu kebalikan, yang murid kedua dia bawa batu besar pakai roda apa tuh, gerobak sorong itu, biar besar. Sampai ke pemakaman, selesai mereka laksanakan. Kata gurunya, semalam aku dapat bisyarah kalau di sebelah kuburannya ini itu ada tanah lapang. Gurunya pengen aku bagikan tanah ini kepada kalian berdua. Terus muridnya nanya, wahai guru, gimana cara kami membagikan biar adil? Batu yang kalian bawa, kalian lempar, itulah jatahnya. Kira-kira sampai sini nyambung gak ceritanya nih? Kata gurunya bilang, ini tanah lebar sebesar ini, cara baginya batu yang kalian bawa, lempar sejauh-jauhnya, itu jatahnya. Yang murid yang taat, batu yang kecil, dia lempar, sejauh mata memandang, jatah dia tadi. Yang murid kedua pakai kereta apa tadi? Apa namanya sini bahasanya apa? Arko ya. Pas dia mau ngangkat, roboh arkonya ya, segitu jatah dia. Kata guru, ya sudah buat ninggal lu di situ. Buat tempat nanem dia nanti di situ. Lihat dari mana cerita ini, buat apa cerita ini, untuk apa cerita ini? Ngedidik hati kita taat sama guru. Jadi kalau punya guru, kalau bisa guru lewat kita berhenti dulu, ta'adduban. Jadi kalau guru lewat jangan segan-segan, ambil dengan dua tangan. Karena kita salam bukan sama presiden. Kenapa? Kalau sama presiden kita salam begini, lihat nih posisi kita. Kalau sama pejabat-pejabat, antar pejabat mereka begini, salaman. Kenapa? Itu menunjukkan fakhr, sombong. Tapi kalau kita sama guru, kita begini. Doa puji agen. Apa arti puji agen tuh? Puji agi. Enggak tahu, lupa saya. Puji agi gitu ya. Doakan kaula nikah. Kalau puji agi artinya apa? Itu ada artinya, enggak tahu saya. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah 15 menit.
Mudah-mudahan 15 menit ini yang akan menjadi saksi kita. Kalau kita pernah berkumpul, kita pernah bersyukur, kita pernah bertafakur, dan kita pernah menjadi saksi Allah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kita manfaat di dunia dan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.